Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kelasnya sudah rapi, bersih? Sudah. Ya, sudah rapi dan bersih ya kalian. Ibu minta Abu Nasir untuk memimpin doa. Silakan Abu Nasir. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabbana wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Abu Nasir sudah memimpin doa untuk kita. Sekarang Ibu akan presentasi kalian. Abu Nasir Muhammad. Hadir. Iya. Hadir. Firman. Hadir. Sudah semua. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu menanyakan materi kita sebelumnya. Iba, bagaimana hubungan antara iman, adab, dan terutama dalam literasi di media sosial? Menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan juhud. Penting adalah tidak menyebarkan hal yang salah dan tidak terjebak pada popularitas. Ya, terima kasih Iban. Jadi kalau untuk Iban. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama menjelaskan pengertian adab dan etika dalam menggunakan media sosial. Yang kedua, menganalisis kasus pelanggaran adab di media sosial dan dampaknya. Yang ketiga, menemukan solusi berdasarkan adab dari media sosial dalam Islam untuk mengatasi pelanggaran yang sering terjadi di media sosial. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar berikut, ada yang bisa berikan pendapatnya? Ya, silakan. Dampak penyebaran berita palsu atau hoax bisa merugikan banyak orang, menyebabkan kepanikan dan hilangnya kepercayaan publik. Iya, bagus sekali Alisa. Beri tepuk tangan untuk Alisa. Adab di dalam Islam itu artinya sopan santun, tata krama, dan perilaku yang baik, mencakup semua aspek kehidupan seorang muslim, mulai dari perkataan, perbuatan, sampai niat di hati. Juga berarti punya sifat-sifat baik seperti rendah hati, hormat, dan tulus. Sifat-sifat yang kalian pelajari dari video ini, ya silakan menurut ya. Dampaknya adalah merasa dirugikan dan kehilangan kepercayaan. Ya, betul sekali. Betul. Mari kita bahas lebih mendalam tentang materi ini. Next. Ibu menampilkan 3 kasus tentang adab bermedia sosial. Yang pertama, kasus penusukan berdarah di SMA 7 Banjarmasin akibat penunjukan di media sosial. Yang kedua, siswa SMA di Depok dibully. Yang ketiga, sebar hoax di medsos. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Atau ada yang ingin bersedia membagi kelompok sendiri? Ya, silakan Bima. Ya, silakan. Sudah dibagi kelompoknya? Sudah. Duduk ini berhadapan. Ya, kelompok 1. Ya, dari siapa aja namanya? Ulun Kainasi Putri, Abu Nasir, Iqbal, sama Lima akan membahas tentang cyberbullying di Banjarmasin. bullying di SMA 7 Banjarmasin. Yang kelompok 2 Gimana kita menggunakan
bullying di Depok. Bullying di Depok. Yang ketiga, Muhammad Iqbal, Muhammad Salihin, Muhammad Ibrahim sama Nur Arisa. nah, akan membahas tentang sebar informasi hoax di medsos. Ya, kalian akan membahas tentang kasus, solusinya, dan dampaknya, serta bisa berbagai aspek, bisa psikologi atau agama, bisa dirapikan ayat ataupun hadis tentang kasus yang kalian bahas. Ya, Ibu beri waktu 15 menit untuk berdiskusi di kelompoknya. Silakan. Bu, gimana memastikan semua anggota kelompok berkontribusi? Ya, untuk kalian agar bisa berkontribusi, berikan tugas-tugasnya masing-masing agar kelompok aktif dan berperan. Ya, jelas? Ya, jelas. Ya, 15 menit sudah berlalu. Silakan kelompok 1 untuk menyanyikan diskusinya di kelas. Kelompok yang lain mohon diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang kasus cyberbullying yang terjadi di Banjarmasin. Cyberbullying adalah tindakan menghina atau mencela seseorang di media sosial. Dalam kasus ini, seorang pelajar SMA menyebarkan informasi yang merendahkan teman sekelasnya. Akibatnya korban mengalami depresi yang berujung pada kekerasan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban tetapi juga masyarakat. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11, Allah berfirman, dan janganlah kamu menghina orang lain dengan mencela, merendahkan atau mengolok-olok. Ini menegaskan larangan untuk menyakiti orang lain. Solusi kami adalah pelaku meminta maaf kepada korban, mendapatkan sanksi dan edukasi tentang adab bermedia sosial. Korban harus diberikan dukungan moral dan psikologi. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya dari kelompok 2 dari kelompok ingin bertanya, apa yang harus kita lakukan jika melihat cyberbullying terjadi? Kita harus melakukan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang atau admin media sosial. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali pembukaan presentasinya. Dilanjutkan dengan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang kasus bullying yang terjadi di media sosial. Bullying yang menyebabkan tekanan mental yang parah pada korban. Kasus ini terjadi karena seorang siswa dihina karena komentarnya. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah yang lisan dan tangannya tidak menyakiti sesama muslim. Hadis riwayat Bukhari. Ini mengajarkan kita untuk menjaga lisan dan perbuatan. Solusi kami adalah memberikan edukasi tentang empati kepada pelaku, dukungan moral kepada korban, dan pengawasan yang lebih baik di media sosial. Sekian dari presentasi dari kami. Mungkin ada yang ditanyakan? Saya dari kelompok 3 yang bertanya, bagaimana cara menjaga bullying sejak ini? Dengan memberikan pendidikan karakter sejak dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya kelompok 3 sekaligus untuk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas kasus hoax di media sosial. Hoax adalah informasi palsu yang disebarkan untuk menyesatkan. Dalam kasus ini, pelaku menyebarkan berita palsu yang seringkali menimbulkan keresahan bagi banyak orang. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, Allah berfirman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Dari sini kita belajar untuk selalu memverifikasi kebenaran dari informasi yang kita dapatkan. Solusi kami adalah meningkatkan literasi digital, memberikan sanksi hukum kepada pelaku, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memeriksa kebenaran informasi. Sebelum kami menutup presentasi kami ini, apakah ada di antara kalian yang ingin bertanya? Saya Nurul Hidayah dari kelompok 2 ingin bertanya, apa cara praktis agar tidak termakan hoax? Mungkin saya menjawab, pastikan sumber informasi dari pihak yang terpercaya dan periksa fakta sebelum membagikan. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus untuk presentasi dari kelompok-kelompoknya. Sekarang saya ingin mendengar salah satu dari beberapa siswa yang menyimpulkan dari bahasan kita pada hari ini. Ya, silakan Ferry. Kesimpulannya adalah untuk selalu menjaga adab di media sosial. Untuk media sosial itu sangat penting sekali karena dampaknya tidak hanya pada individu tapi juga masyarakat luas. Dan tentunya kita harus berbicara yang baik dan menerima dan memeriksa kebenaran dari sebuah informasi sebelum menyebarkannya. Iya, terima kasih Ibrahim. Berikut terakhir. Apa ada lagi yang bisa? Ya, silakan Nurul. Evaluasi saya pembelajaran ini benar tentang penjualan dan dalam melindungi namanya. Kita harus berhati-hati dalam berkomunikasi diri dan memastikan informasi yang diteruskan itu benar. Ya, betul sekali Nurul. Beri tepuk tangan untuk Nurul. Ya, sebelum kita menerima berita ataupun dari media sosial, kita proses dulu apa benar dan salah agar tidak terjadi kesalahpahaman atau perselisihan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah bermanfaat? Ya, sangat bermanfaat. Iya. Saya jadi lebih memahami pentingnya adab dan etika di media sosial. Ya, penting dan sangat penting ya. Mari buka HP-nya, kita bermain sambil belajar. Linknya sudah dibagikan di grup WA, bisa dibuka. Gunakan nama sesuai absen, bukan nama samaran. Silakan. Silakan kumpulkan atau PD-nya yang kalian kerjakan di kelompok masing-masing tadi. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Kalian? Jadi lebih paham ya. Alhamdulillah jadi lebih paham tentang materi yang Ibu sampaikan. Materi kita pada pertemuan selanjutnya adalah tentang penerapan adab di media sosial. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Salah hilang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi